Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Arunita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mansur dengan prodi Bimbingan Konseling semester 5 dengan NIM 205690006. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya lakukan, di mana proposal penelitian ini diajukan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Metode dengan dosen pengampu Bapak Islam Farija, MPD. Oke, di mana judul proposal penelitian saya ini, judulnya adalah pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar siswa di SD Anak Langit. Selanjutnya, isi dari presentasi yang akan saya lakukan itu ada 6, di mana yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada hipotesis, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima kajian teori, dan yang terakhir itu metode. Oke, di sini yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang dari penelitian ini dilakukan karena saat ini tuh usia anak sekolah itu udah terbiasa dengan adanya gadget. Nah, sehingga ini tuh menimbulkan beberapa dampak baik dan buruk. Nah, dengan kecanggihan dan kemudian operasional teknologi ini itu memungkinkan untuk menghadirkan stimulus suara dan visual sehingga bisa membuat anak mampu mempelajari banyak hal. Nah, ini juga yang membuat gadget itu semakin menarik buat anak. Nah, di masa milenial ini, gadget itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Karena penggunaan gadget yang berlebihan itu bisa berdampak negatif dan jika siswa itu bisa menyesuaikan penggunaan gadget, itu maka akan berdampak positif. Nah, dengan adanya fenomena ini, saya melakukan sebuah penelitian dengan judul pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar siswa di SD Anak Langit. Oke, selanjutnya adalah hipotesis. Di sini hipotesisnya ada dua. Yang pertama adalah adanya pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar siswa di SD Anak Langit dan tidak adanya pengaruh penggunaan gadget terhadap siswa di SD Anak Langit. Oke, berikutnya ada tujuan penelitian. Nah, jadi tujuan dari dilakukannya penelitian itu diharapkan nanti dalam penelitian ini tuh bisa menjelaskan pengaruh penggunaan gadget terhadap siswa di SD Anak Langit. Selanjutnya, di sini manfaat penelitian itu ada dua. Yang pertama ada bagi guru dan sekolah. Yang kedua itu bagi peneliti selanjutnya. Nah, bagi guru dan sekolah itu merupakan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan pengajaran dengan teknik yang lebih menarik gitu. Nah, yang kedua bagi peneliti selanjutnya itu diharapkan bisa mengembangkan serta memperkokoh kajian serta konsep tentang pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar di sekolah dasar dengan mengembangkan program yang telah dengan mengembangkan program yang lebih fokus pada beberapa aspek yang dianggap penting berdasarkan hasil penelitian. Dan selanjutnya adalah kajian teoritis. Di sini kajian teoritis yang pertama itu dari minat belajar. Nah, dari minat belajar ini kajian teoritisnya itu ada 3, di mana yang pertama itu indikator minat belajar, yang kedua fungsi minat belajar, dan yang ketiga itu faktor minat belajar. Nah, indikator minat belajar itu ada 4 indikatornya. Yang pertama rasa suka dan ketertarikan dari hal yang dipelajari, keinginan siswa untuk belajar, perhatian terhadap belajar, dan keaktifan dan keantusiasan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, fungsi dari minat belajar ini itu ada 4 juga, di mana minat ini itu memudahkan terciptanya sebuah konsentrasi. Terus minat juga mencegah gangguan perhatian yang berada di sekitarnya. Minat memperkuat data lekat bahan pelajaran dalam ingatan, dan minat menghasilkan menghilangkan rasa bosan belajar dari dalam diri siswa. Nah, kalau misalkan faktor minat belajar itu ada beberapa di sini. Yang pertama motivasi dan cita-cita, keluarga, peran guru, sarana dan prasarana, dan tempat pergaulan. Oke, selanjutnya kajian teoritis penggunaan gadget. Nah, di sini juga ada 3 kajian teoritis penggunaan gadget. Yang pertama ada pengertian penggunaan gadget, fungsi dan manfaat penggunaan gadget, dan faktor yang mempengaruhi penggunaan gadget. Nah, pengertian penggunaan gadget sendiri itu pertama kali itu diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz dengan teori uses and
gratification ini mengatakan bahwa menggunakan media itu memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Nah, fungsi dari penggunaan gadget ini itu ada 4, di mana 65% itu sebagai alat komunikasi, 65% lagi sebagai bisnis, 36% sebagai pengubah baru sosial masyarakat, dan 36% itu sebagai alat menghilang stres. Nah, kalau manfaatnya itu manfaat utama gadget itu adalah sebagai alat komunikasi agar bisa tetap terhubung dengan siapapun walaupun terhalang oleh jarak. Bisa juga untuk mencari informasi dengan mudah sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran, efektivitas, serta efisien. Nah, yang terakhir itu faktor yang mempengaruhi gadget, ada tayangan iklan, fitur menarik yang ada di gadget, kecanggihan gadget, harga yang beragam, lingkungan, budaya masa kini, dan kepribadian remaja yang selalu ingin terlihat lebih dari teman-teman dalam mengikuti tren. Nah, selanjutnya adalah pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar siswa. Nah, penggunaan gadget itu dapat berdampak positif, bisa juga berdampak negatif sesuai dengan penggunaan gadget tersebut. Nah, waktu penggunaan gadget itu sebaiknya diatur sebaik mungkin. Kenapa? Karena di sini menurut kalian itu terdapat 2 hal mendasar yang harus diamati untuk mengetahui pengaruh penggunaan gadget terhadap seorang. Yang pertama yaitu frekuensi internet yang sering digunakan dan lama tiap kali masuk internet dan waktu penggunaannya. Oke, berikutnya metode penelitian. Nah, di sini ada 7 metode penelitian yang akan saya terangkan, di mana yang pertama adalah desain penelitian. Nah, desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena dilihat dari gejala-gejala hasil pengamatan itu dikonversikan ke dalam angka-angka sehingga bisa digunakan teknik statistik untuk menganalisis hasilnya. Nah, data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka atau yang diangkakan. Nah, jenis penelitian ini, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah ex post facto yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar siswa. Nah, karena ex post facto sendiri itu artinya sesudah fakta, jadi penelitian ini itu dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Nah, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi, di mana untuk mengetahui arah dan pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kuesioner. Di mana metode kuesioner ini saya menggunakan pengumpulan datanya adalah angket. Nah, dalam penelitian ini tuh terdapat saya mengambil 2 variabel. Jadi variabel bebas saya beri simbol X dan variabel terikat saya beri simbol Y. Nah, di sini yang berperan sebagai variabel bebasnya itu adalah pengaruh penggunaan gadget dan variabel terikatnya itu adalah minat belajar siswa. Selanjutnya adalah partisipan. Nah, dalam penelitian ini saya melibatkan beberapa partisipan, di mana yang pertama ada dosen, yang kedua kepala sekolah SD Anak Langit, yang ketiga guru kelas SD Anak Langit, dan yang terakhir siswa kelas SD Anak Langit. Nah, dosen-dosen yang terlibat dalam penelitian ini ada Bapak Irfan Farija MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Medlit, Bapak DR Faiz SPSI MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan alat ukur, DR Asraful Kadafi MPD sebagai validator penelitian, dan Ibu Ananda Rajkuniar MPD sebagai dosen pembimbing. Nah, untuk selanjutnya adalah Kepala Sekolah SD Anak Langit, di mana karena kegiatan penelitian ini memerlukan karena kegiatan ini dilakukan di lembaga SD Anak Langit, jadi saya sebagai peneliti memerlukan izin dari kepala sekolah SD Anak Langit sebagai pemilik dan pengelola lembaga tersebut. Nah, selanjutnya guru kelas SD Anak Langit. Kenapa guru kelas menjadi partisipan? Karena saya membutuhkan informasi terkait interaksi guru dengan siswa saat proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya adalah siswa kelas SD Anak Langit. Karena penelitian ini berfokus pada siswa di SD Anak Langit sebagai subjek penelitian utamanya,
itu khususnya berpusat pada kelas 3 dan kelas 4. Selanjutnya ada instrumen. Instrumen untuk mengumpulkan data variabel penggunaan gadget dan minat belajar dalam penelitian ini adalah dengan metode angket. Nah, untuk variabel tersebut, instrumennya itu tercermin dari indikator-indikator yang telah ditetapkan, di mana minat belajar itu indikatornya adalah ketertarikan untuk belajar, keinginan siswa untuk belajar, keterlibatan atau partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan perhatian dalam belajar. Sedangkan penggunaan gadget itu indikatornya adalah pemanfaatan gadget, dampak positif dan dampak negatif. Selanjutnya adalah prosedur pengumpulan data. Nah, untuk mendapatkan data dari kedua variabel dalam penelitian ini, saya menggunakan metode angket. Nah, angket ini digunakan untuk menjaring data dari responden yang berupa penggunaan gadget dan minat belajar. Selanjutnya, prosedur analisis data. Setelah data-data yang saya butuhkan itu terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Di mana analisis data yang saya gunakan pada penelitian itu menggunakan analisis kuantitatif dengan proses pengelompokan data, membuat tabulasi, dan melakukan perhitungan dengan software Excel dan SPSS. Selanjutnya adalah strategi validasi. Nah, uji validasi itu merupakan ketepatan atau penyesuaian alat ukur terhadap konsep yang akan diukur, sehingga alat ukur benar-benar dapat mengukur apa yang sebenarnya diukur. Dan dalam penelitian ini, untuk mengetahui tingkat validitas suatu instrumen, itu dapat digunakan koefisien menggunakan rumus korelasi produk momen dari persoalan. Nah, dari 39 item butir pernyataan yang saya buat, itu ada 18 butir yang bisa dikatakan valid dan 22 butir yang tidak valid. Terakhir itu adalah isu etik. Nah, dari penelitian ini itu tidak menimbulkan dampak negatif baik fisik maupun non-fisik kepada subjek yang diteliti. Nah, kerahasiaan subjek yang diteliti juga akan dijaga demi kode etik subjek yang diteliti. Ya, mungkin sekian pemaparan dari saya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.